Jika melati saat itu, kok mau-maunya menikah dengan lelaki miskin, jelek lagi seperti Kendil. Sedangkan Joko Kendil dengan Putri Melati hanya menerima cemohan itu dengan tabah. SMAN 1 Susukan, panen proyek karya kolaborasi, tahun ajaran tahun 2022 sampai tahun 2023. Global Expos TV Kabupaten Cirebon, cerita rakyat Jawa Tengah Joko Kendil yang diperagakan oleh siswa dan siswi SMAN 1 Susukan kelas 11 IPA 2, untuk kurikulum wajib. Sementara itu, Nusantara memiliki sebuah cerita rakyat yang terkenal menceritakan tentang Joko Kendil. Joko Kendil aslinya merupakan cerita rakyat dari Jawa Tengah. Cerita rakyat ini dulu disampaikan dalam bahasa Jawa. Banyak yang sudah mengalih bahasakannya menjadi bahasa Indonesia sehingga bisa disimak oleh siapa saja. Berikut ulasan singkat cerita rakyat Joko Kendil dari Jawa Tengah. Tersebutlah seorang Joko Kendil yang merupakan seorang putra raja yang tidak dikehendaki dan juga dikutuk. Masa kecilnya dititipkan pada seorang perempuan di desa. Perempuan itu hidup miskin. Akan tetapi, sejak kedatangan Joko Kendil, perempuan itu memiliki semangat hidup baru. Ia menjaga Joko Kendil bagaikan anaknya sendiri. Suatu hari ketika Joko Kendil sudah dewasa, ia mengikuti sebuah sayembara untuk memenangkan putri raja. Joko Kendil ikut serta dan menunjukkan kemampuannya. Ternyata, Joko Kendil lolos menjadi kandidat calon menantu raja. Joko Kendil berjodoh dengan putri bungsu. Sang putri dapat melihat kebaikan hati Joko Kendil. Bagi sang putri, fisik yang mirip dengan Kendil itu tak masalah baginya, sebab yang terpenting baginya adalah karakter Joko Kendil yang baik hati. Pada prosesi pernikahan, setelah resmi menjadi pasangan suami istri dan sang putri memeluk Joko Kendil, semua orang terheran-heran karena Joko Kendil berubah menjadi pangeran berwajah sangat tampan. Itu menandakan kutukan yang ditimpakan kepada Joko Kendil telah hilang. Wanita yang mencintainya dengan tulus telah mematahkan kutukan tersebut. Di akhir cerita para siswa dan siswi juga wali kelas foto bersama. Sahabat-sahabat setia, Global Expos TV semua, yang ada dimanapun Anda berada, agar jangan sampai lupa, channel YouTube Global Expos TV, supaya update terus, like, komen, share, dan subscribe, agar jangan sampai ketinggalan berita-berita, dan isu-isu terkini, yang ada di Indonesia, tercepat, akurat, tajam, dan terpercaya. Laporan reporter Global Expos TV Kabupaten Cirebon, Sukadi, mengabarkan. Menemui sebuah gubuk di hutan. Permisi, Mbok. Iya, nak. Ada perlu apa, nak? Mbok, aku lapar sekali. Bolehkah aku meminta makan? Boleh. Silakan masuk, nak. Silakan duduk, nak. Keren mangan bener ya? Nak, siapa namamu? Dan dari mana asalmu? Aku sudah lupa di mana kampungku. Halamanku, kedua orang tuaku sudah meninggal. Sejak itu aku dari belas kasihan orang lain. Terima kasih, Mbok. Orang-orang mengusirku karena aku meminta makanan perjalananku. Nak, jika kau mau, kau bisa di sini bersama. Mbok tidak punya anak dan hanya hidup sendiri. Pada suatu hari, para anak-anak kampung sedang bermain di hutan. Joko Kendil juga sering mencarikan kayu bakar untuk simboknya di hutan. Serius nih, nggak tahu? Yakin? Ada dong, ya nasi padang. Apaan sih? Jadi lapar. Kita ya guys, nasi padang bisa joget loh. Emang bisa? Bisa dong, musik. Nasi padang, pakai sambal
lihat, siapa itu? Sekali seperti kendil. Bagaimana kalau kita ganggu dia saja? Boleh juga tuh. Oi, gendut. Mau kemana nih mas? Guys, kok gue gak enak ya? Dari mana ya asalnya? Yoi, jangan-jangan dari kamu ya, Min? Enak aja, cantik semeriwing splendid gini dibilang bau. Kamu paling. Ternyata ibunya dari anak ini. Dewasa, Joko Kendil pun menyampaikan sesuatu kepada simboknya. Mbok, sekarang aku sudah dewasa. Aku sudah ingin menikah, Mbok. Apakah kamu sudah punya calon? Nanti biar Simbo akan melamarkan. Mereka pergi ke istana menghadap kepada raja. Mohon izin tuanku, datangnya saya ke sini ingin melamar putri-putri tuan. Sekarang keputusannya ada di tangan kalian. Ayah, aku jijik banget punya suami miskin seperti itu. Aku juga gak mau. Mengapa aku harus menikah dengan pria aneh seperti itu? Lalu jika bukan kalian, siapa lagi putri-putriku? Aduh ya, bagaimana bisa aku menikah dengan dia? Itu suatu hal yang mustahil. Menikah dengan Joko Kendil, aku yang akan menggantikan kakak. Benarkah itu, wahai putri bungsuku, walau pemuda ini tidak sempurna yang kau harapkan? Aku menerima lamarannya sepenuh hati ayah. Jadi tolong restui kami. Baiklah putriku, jika itu yang kau mau, pernikahan kalian akan dilaksanakan dengan pesta yang sangat meriah. Meski dengan berat hati, raja mengizinkan Putri Melati menikah dengan Joko Kendil. Sebagai seorang pemimpin, tentu raja mengadakan pernikahan putrinya dengan meriah dengan mengundang para rakyat kerajaan. Para rakyat pun turut meramaikan acara tersebut. Para masyarakat pun turut senang atas pernikahan Joko Kendil dan Melati. Pernikahan pun berjalan dengan lancar. Pikirkan Melati saat itu, kok mau-maunya menikah dengan lelaki miskin, jelek lagi seperti Kendil. Sedangkan Joko Kendil dengan Putri Melati hanya menerima cemoohan itu dengan tabah. Benar sekali, tidak seperti manusia yang mirip Kendil itu. Lihat saja, ia tidak berani datang dengan alasan sakit. Padahal, ia malu bertemu para pangeran itu. Pasti dia akan memilihku. Hei, bagaimana mungkin? Kamu terlalu percaya diri. Tentu saja aku yang dipilihnya. Memang kenapa? Itu sudah pasti aku. Sudahlah, yang penting dia tidak akan memilih Melati. Benar, dia kan sudah punya Kendil kesayangannya. Putri Melati yang marah akibat ejekan kakak-kakaknya serta tidak menemukan suaminya, ia melampiaskan kemarahannya dengan melemparkan kendil yang berada di depannya. Hei, siapa kamu? Berani-beraninya kamu masuk ke dalam kamarku tanpa seizin. Cepat pergi, atau aku akan panggil prajurit. Putri Melati, aku cukup menjadi suami. Pangeran yang ternyata wujud asli dari Joko Kendil itu menceritakan bahwa dirinya dikutuk ketika masih kecil, tubuhnya dikutuk menjadi jelek dan menyerupai kendil. Jika ada orang yang tulus mau menerimanya sebagai anak dan seorang perempuan yang telah menjadi istrinya, kutukan itu akan benar-benar hilang jika sang istri memecahkan kendil berisikan mantra. Itulah
itulah mengapa aku meninggalkan kandil di kamar kita. Setelah kembali ke wujud aslinya, Pangeran Joko Kendil dan sang raja tidak lagi malu dengan menantunya. Sedangkan Putri Kantil dan Putri Mawar tidak lagi mengejek adiknya. Mereka malah merasa iri melihat ketampanan suami adiknya. Pesan moral dari cerita Joko Kendil yaitu janganlah menghina seseorang. Di dunia ini tak ada satupun yang terlahir sempurna. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Quran Surat Al-Ikhlas ayat 4 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim walam yakul lahu kufuwan ahad, yang berarti Allahu Akbar, Masya Allah, luar biasa. Makasih. Jadi itu aja, sekian dari akhir cerita Joko Kendil yang dibawakan oleh 11 IPA 2. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.